Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan membahas tanya jawab SWS Water Purifier. Pembahasan ini sebetulnya adalah wujud rasa senang saya, rasa empati saya terhadap Anda semua yang berkomentar, yang memberikan like, kemudian yang subscribe pada video saya tentang water purifier yang pertama. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai. Saudara-saudaraku, ada sejumlah pertanyaan yang masuk kepada saya terkait SWS Water Purifier ini. Pertanyaan yang pertama adalah, Pak, bagaimana cara mengganti filter di SWS Water Purifier? Saya jawab sekarang ya. Jadi caranya tuh mudah. Pertama, si tabung ini kita buka ya, selongsong ini dibuka seperti ini, kemudian ditarik. Oke. Kemudian si filternya ini dicabut. Nah, anggap saja ini filter yang akan diganti karena mungkin sudah terlalu kotor dan tidak bisa dibersihkan. Nah, kemudian Anda simpan ya, atau Anda buang. Nah, jangan lupa ya, di dalamnya itu kan ada seal. Kalau sealnya ini kotor, tinggal dibersihkan. Yang penting dia jangan sampai lari dari tempatnya ini. Jadi pasang kembali. Kemudian Anda ambil filter yang baru. Ini saya beli harganya dibulatkan ya, dibulatkan itu sekitar 12.000 online. Dan ini entah pembelian saya yang keberapa, karena memang saya cukup sering mengganti filter ini, setidak-tidaknya itu 3 bulan sekali ya. Nah, kemudian setelah itu ini tinggal dipasang saja pada lingkaran ini, tekan, sudah. Jadi ditekan secukupnya saja, jangan terlampau kencang, jangan terlampau lembek. Setelah dia patut pada posisinya seperti ini, tinggal dipasang kembali. Itu cara mengganti filter. Nah, kemudian yang kedua, ini sebetulnya lebih bersifat keluhan ya. Pak, setelah saya memakai kok air yang keluar dari sini kecil, ya terutama dari sini ya yang dikeluhkan. Saya coba menjawabnya. Jadi besar atau kecilnya itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah seberapa besar debit yang masuk ke sini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi filter. Kalau misalnya sejak pertama kali dipasang, artinya si filternya masih bersih dan debit airnya itu memang terlalu kecil, misalnya sebesar ekor tikus, maka saya bisa memastikan debit yang masuk dari sini kecil juga. Karena debit dari sini kecil, maka dia ke sini kecil. Nah, kalau dari awal itu si debitnya sudah cukupan ya, tidak terlampau kecil, tetapi semakin lama semakin kecil, maka bisa saya pastikan penyebabnya adalah dari filter ini. Jadi si filternya perlu dibersihkan. Terima kasih untuk teman yang menyarankan di komentar kemarin itu ya. Katanya coba bersihkan pakai citron. Ternyata benar, dibersihkan menggunakan citron itu lebih bagus hasilnya. Nah, jadi kalau diakibatkan oleh kotornya filter, itu ada beberapa cara membersihkannya. Yang pertama adalah dibersihkan cukup dengan sikat gigi ya. Kalau kotorannya itu tidak terlampau
banyak dan tidak terlampau melekat, tidak terlampau berat. Dibersihkan sampai suatu saat pasti si lapisan keramiknya ini juga akan habis. Kalau habis ya diganti. Yang kedua, kalau misalnya bukan lumut tapi lumpur yang coklat itu, dia pasti lebih berat ya kotorannya. Jadi caranya adalah keringkan dulu si filter ini, entah dijemur di matahari atau menggunakan hair dryer. Setelah itu Anda bisa membersihkannya dengan amplas sampai dia terkikis kotorannya dan dipasang kembali. Nah, seberapa banyak si filter ini dibersihkan ya kembali kepada jenis kotorannya. Kalau sangat kotor, bisa jadi dalam seminggu itu sudah tebal banget, kemudian diamplas, airnya habis, maka ya seminggu sekali harus diganti filter. Begitu. Maka perlu dipertimbangkan juga ya, yang pertama adalah debit airnya seberapa besar, kemudian kotornya seberapa kotor. Kalau misalnya kotor banget ya, dalam pengertian dari air sumur misalnya, yang disedot oleh jet pump dan airnya berwarna coklat, saya sarankan sih tidak menggunakan filter ini ya. Water purifier ini terlampau kecil kapasitasnya, terlampau kecil kemampuannya kalau untuk menyaring air yang terlalu kotor. Karena nantinya akan merepotkan. Sangat sering minta dibersihkan atau harus dibersihkan, bahkan sangat sering si filternya harus diganti. Jika berhadapan atau menghadapi air yang sangat kotor seperti itu, saya sarankan sih menggunakan penyaringan bertahap ya. Jadi disaring dulu oleh saringan yang cukup besar, baru finishingnya itu menggunakan water purifier. Begitu. Kemudian ada pertanyaan berikut, Pak, bisa nggak kalau hasil saringannya yang keluar dari sini langsung diminum? Jawaban saya ya, kalau saya sih berani langsung meminum ya, andai kata inputannya dari sini memang dijamin air yang bersih, misalnya dari PDAM ya. Itu saya berani minum, tetapi demi keamanan ya sebaiknya dimasak dulu. Dimasak untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan seperti bakteri, kuman, jamur, atau mungkin zat-zat yang lain yang tidak terlihat oleh mata. Kemudian pertanyaan yang lain lagi apa ya? Saya harus mengingat-ingat. Oh ya, ada. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa sih dari kerannya kok netes-netes gitu? Jadi maksudnya bukan cuma keluar dari sini, tetapi air juga rembes dari sini. Ya. Jawaban saya adalah kuncinya pada satu, kondisi seal di sini, yang kedua kondisi keran. Jadi cara pasangnya untuk di keran yang setengah inci ya adalah yakinkan di dalam sini itu terpasang seal. Jadi ini saya pasang dulu ya. Nah, setelah terpasang seperti ini, saya ambil junction penyambung yang ini. Nah, junction penyambungnya ini juga saya taruh seal seperti ini. Nah, sekarang secara live ya akan kita pasang di keran. Oke, kita jalan menuju ke keran. Jadi saya mencoba nih syuting sendiri gitu ya, pasang sendiri. Nah ini ya, ini junction yang tadi itu kita pasang di keran. Sekuat-kuatnya pakai tangan, jadi tidak perlu menggunakan alat seperti ini ya. Jadi setelah terpasang ya, ini kerannya juga bukan keran mahal, ini keran murah. Nah ini pasang. Nah sama ini tinggal diputer tuh ya.
tinggal diputar saja. Nah, diputar seperti ini sekuat-kuatnya menggunakan tangan. Oke, ini sudah terpasang ya. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita tinggal tes. Kita buka kerannya. Nah, air yang keluar cukup besar ya, cukup kencang ini. Saya akan coba ambil gelas ya, seberapa cepat pengisiannya. Saya matikan dulu. Oke, saya akan ambil gelas. Nah, ini ada gelas ya yang umum dipakai. Saya coba hidupkan. Sekitar 5 detik ya, 5 detik si gelas ini sudah terisi penuh. Jadi debitnya memang cukup tinggi. Nah, kita pindah ya ke filter besar. Nah, ini lebih kencang lagi. Jadi sekali lagi saya ulangi, masalah besar atau kecilnya output dari sini itu tergantung dari input sini. Sekarang saya matikan. Saya coba buka. Nah, debit airnya segini di tempat saya. Oke, kita bawa lagi. Jadi efektifnya untuk apa sih si water purifier? Sebetulnya efektif itu bagi Anda yang menyimpan air di tangki. Jadi misalnya dari sumur ya, sumur bor, ditarik pakai jet pump ke atas, disimpan di tangki, atau dari PDAM. Itu kalau dipasang di tangki yang fiberglass tuh ya, yang warna orange apapun mereknya, itu kan cenderung sebetulnya mengandung lumut. Nah, lumut-lumut itulah yang disaring menggunakan water purifier ini. Atau sebersih-bersihnya air dari jet pump tadi ya, dari tanah, itu pasti mengandung lumpur-lumpur halus. Nah, lumpur halus itulah yang disaring oleh water purifier sehingga masuk ke bak jernih. Karena memang sekalipun diiklankan si tangkinya itu anti lumut, setelah saya amati tetap saja ya air PDAM pun itu seminggu kemudian disimpan di tangki itu berlumut. Jadi demikian saudaraku, penjelasan-penjelasan dari saya secara singkat ya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan jika merasa ini bermanfaat, saya harap Anda berkenan untuk like, share, komen, dan subscribe ke channel saya agar channel ini semakin berkembang. Demikian, wassalamualaikum.